slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no. Bocor ke media, Marc Marquez siap curi start dengan Ducati Desmos edisi GP25 di tes Barcelona 2024, tanggal masih dirahasiakan. Berita mengejutkan datang dari ajang MotoGP. Rumor kencang beredar bahwa Marc Marquez, pembalap fenomenal asal Spanyol, akan segera menggeber Ducati Desmos edisi GP25 terbaru di sesi tes eksklusif yang dijadwalkan berlangsung di Barcelona. Informasi ini bocor ke media beberapa pekan setelah Ducati Lenovo Team mengumumkan resmi bergabungnya Marquez dengan tim tersebut untuk musim 2025. Meskipun tanggal pasti tes ini belum diungkapkan, berbagai sumber mengonfirmasi bahwa Marquez tengah bersiap untuk mencuri start dalam pengembangan motor yang dirancang untuk melanjutkan dominasi Ducati di arena MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke Ducati Lenovo Team menjadi salah satu peralihan paling mengemparkan dalam sejarah MotoGP. Setelah lebih dari satu dekade bersama Honda, dan meraih 6 gelar juara dunia, Marquez mengambil keputusan besar untuk bergabung dengan tim pabrikan asal Italia. Nantinya, ia akan menjadi tandem Francesco Bagnaia, juara dunia yang kini menjadi ujung tombak Ducati. Kolaborasi antara Marquez dan Bagnaia diprediksi akan menciptakan kekuatan luar biasa bagi Ducati, dengan ambisi tinggi untuk meraih gelar demi gelar di musim-musim mendatang. Menurut laporan yang beredar, tes Desmos edisi GP25 ini direncanakan dengan strategi yang cukup rahasia, meskipun kabarnya sudah terendus oleh beberapa media. Tes ini menjadi momen penting bagi Marquez dan Ducati untuk mengevaluasi performa mesin dan sasis baru, yang dikembangkan khusus untuk GP25. Kemungkinan besar, tes di Barcelona ini akan menjadi kesempatan bagi Marquez untuk merasakan langsung potensi penuh Desmos edisi GP25 sebelum musim 2025 dimulai. Marquez, yang terkenal dengan kemampuan adaptasi luar biasa, diyakini akan memberikan masukan penting bagi tim dalam penyempurnaan motor tersebut. Desmos edisi GP25 diperkirakan mengusung sejumlah inovasi besar yang didesain untuk memenuhi gaya balap agresif Marquez. Ducati sendiri telah menunjukkan keunggulan teknologinya dalam beberapa tahun terakhir dengan mesin-mesin yang sangat kompetitif. Akan tetapi, dengan masukan dari seorang pebalap kaliber Marquez, para pengamat MotoGP meyakini bahwa Ducati akan mencapai level performa yang lebih tinggi lagi. Meskipun Marquez belum memberikan pernyataan resmi tentang bocornya rencana tes di Barcelona, beberapa wawancara sebelumnya menunjukkan bahwa ia sangat antusias untuk segera memulai lembaran baru bersama Ducati. Ketika ditanya tentang Desmos edisi GP25, Marquez mengisyaratkan harapan besar pada kemampuan motor ini. Saya sudah mengikuti perkembangan motor Ducati beberapa tahun terakhir dan sangat terkesan dengan performanya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, dan saya tak sabar untuk mencobanya langsung di lintasan, ucap Marquez dalam sebuah kesempatan. Para penggemar dan pengamat MotoGP pun penasaran untuk menyaksikan bagaimana Marquez akan beradaptasi dengan Desmos edisi, yang memiliki karakteristik berbeda dibanding Honda RC Tuan Trevi. Berbeda dengan mesin Honda yang kerap kali menghadapi kendala pada bagian depan motor, Ducati dikenal memiliki stabilitas luar biasa yang mendukung kecepatan di tikungan dan akselerasi kuat di lintasan lurus. Kecepatan yang luar biasa dari Desmos edisi, digabungkan dengan kemampuan balap Marquez, diharapkan akan menciptakan kombinasi yang mematikan di lintasan. Ducati Lenovo Team, melalui tes rahasia ini, terlihat ingin menyiapkan segalanya dengan matang untuk menyambut musim 2025. Tes ini dianggap sebagai langkah cerdas Ducati untuk menyiapkan Marquez seoptimal mungkin. Dengan persaingan ketat dari tim-tim lain seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia, Ducati tampaknya ingin memastikan bahwa Marquez bisa langsung kompetitif sejak awal musim. Tim ini juga berupaya memanfaatkan masa transisi Marquez dari Honda dengan sebaik mungkin, sehingga ia dapat segera menyatu dengan motor baru dan menguasai Desmos edisi GP25. Menariknya, banyak penggemar MotoGP yang menyebut perpindahan Marquez ke Ducati sebagai tim impian, yang diharapkan mampu menghadirkan balapan seru di musim mendatang. Gabungan antara talenta besar Marquez dan dominasi teknologi Ducati di lintasan membuat banyak pihak berasumsi bahwa persaingan MotoGP 2025 akan lebih panas dari biasanya.
Jika Marquez dapat segera beradaptasi dengan Desmosedici GP25 di tes Barcelona nanti, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman besar bagi pembalap-pembalap papan atas lainnya. Pertanyaan terbesar di benak para pengamat adalah apakah Marquez akan kembali mendominasi MotoGP seperti beberapa tahun lalu. Dengan dukungan Ducati yang kini berada di puncak teknologi dan kecepatan, serta reputasi Marquez sebagai pebalap yang mampu tampil konsisten dalam kondisi apapun, harapan untuk melihatnya kembali di podium juara sangat besar. Bocornya informasi tentang tes Barcelona ini juga menambah antusiasme publik untuk menantikan hasil dari kerja keras Marquez dan Ducati. MotoGP musim 2025 tampaknya akan menjadi babak baru yang sangat dinantikan oleh semua penggemar balap. Setelah tahun-tahun penuh tantangan di Honda, Marquez kini memasuki fase baru dalam karirnya, dan ia tampaknya siap untuk kembali mengibarkan bendera kemenangan bersama Ducati. Tes di Barcelona yang dirahasiakan ini mungkin hanyalah langkah pertama, namun ini bisa menjadi tanda bahwa Marquez dan Ducati tengah mempersiapkan sesuatu yang besar di musim mendatang. Enea Bastianini jadi saksi dramatisnya kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Malaysia 2024, berjuang dari posisi 3 dan akhiri balapan di posisi 12. MotoGP Malaysia menjadi saksi momen yang dramatis dan menegangkan ketika Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, mengalami kecelakaan saat berada di posisi ketiga. Marquez, yang memulai balapan dengan performa menjanjikan, kehilangan kontrol pada motornya saat berjuang mempertahankan posisinya di depan, hanya beberapa putaran menjelang akhir lomba. Insiden ini tidak hanya mengejutkan seluruh pedok, tetapi juga disaksikan langsung oleh Enea Bastianini, pembalap Ducati yang berada tepat di belakang Marquez ketika kecelakaan terjadi. Dalam kondisi cuaca cerah namun suhu lintasan yang tinggi, para pembalap berusaha keras mengatur kecepatan dan ketahanan ban mereka. Marquez tampil impresif sejak awal balapan dan bertahan di posisi ketiga, menekan para pesaingnya yang berada di posisi depan. Namun, di tengah persaingan ketat dan upayanya untuk merebut podium, nasib kurang beruntung menghampirinya. Bastianini, yang menyaksikan langsung insiden tersebut dari sudut pandang ideal di belakang Marquez, mengungkapkan betapa menegangkannya situasi itu. Saat balapan memasuki tikungan ke-15 di sirkuit Sepang, Marquez tampak kehilangan kontrol pada bagian depan motornya, mengakibatkan dirinya jatuh dan terlempar dari Desmosedici GP23 miliknya. Kecelakaan tersebut terjadi begitu cepat sehingga Bastianini, yang berada di belakangnya, harus dengan sigap menghindari motor Marquez yang meluncur ke gravel. Bastianini menyampaikan komentarnya kepada media usai balapan. "Saya melihat Marquez berjuang keras di depan saya. Ketika dia terjatuh, saya benar-benar kaget. Itu terjadi sangat cepat, dan saya harus bereaksi cepat untuk menghindarinya. Sungguh disayangkan melihat dia kehilangan kesempatan meraih podium," ungkap Bastianini. Bagi Bastianini, kejadian ini menjadi pengingat betapa beratnya persaingan di MotoGP, terutama ketika semua pembalap sedang bertarung di posisi papan atas. Marquez, yang dikenal dengan gayanya yang agresif, sempat menunjukkan kepercayaan diri tinggi sepanjang balapan, dan kejadian ini tentu menjadi momen yang sulit bagi seluruh tim Gresini Racing. Namun, dalam gaya khasnya yang pantang menyerah, Marquez tak langsung menyerah. Setelah tergelincir ke gravel, ia dengan sigap berusaha menegakkan kembali Desmosedici GP23 miliknya dan kembali ke lintasan. Upaya ini disambut dengan antusiasme oleh para penggemar di tribun, yang melihat perjuangan Marquez sebagai bentuk dedikasi dan semangat juang yang luar biasa. Meski begitu, kondisi motor yang tidak lagi prima akibat benturan dengan lintasan gravel membuat Marquez kesulitan untuk mencapai kecepatan optimal. Dengan kondisi motor yang jelas mengalami beberapa kerusakan, ia berusaha keras mengamankan sisa-sisa poin yang mungkin bisa ia raih. Pada akhirnya, Marquez hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-12, hasil yang jauh dari harapannya untuk bisa naik podium di Sepang. Usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaannya mengenai kejadian ini. "Saya sangat kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan tiba-tiba kehilangan semuanya. Tapi, saya merasa saya harus mencoba melanjutkan balapan, meskipun itu sangat sulit. Ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi saya bangga bisa menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin," ucap Marquez dengan nada penuh kekecewaan.
Di media sosial, para penggemar juga memberikan dukungan penuh untuk Marquez. Banyak yang memuji keberanian dan kegigihannya untuk tetap melanjutkan balapan, meski ia tahu bahwa posisinya jauh dari podium. Dukungan ini menunjukkan betapa besar respek para penggemar terhadap seorang pembalap yang tidak pernah menyerah, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun. Insiden yang dialami Marquez di Sepang ini menjadi pelajaran penting bagi tim Gresini Racing untuk terus memperbaiki performa teknis dan persiapan mereka. Meski Desmosedici GP23 yang dikendarai Marquez sudah dikenal tangguh, insiden seperti ini memaksa tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala teknis yang mungkin muncul di tengah balapan. Meski insiden di Sepang menjadi kekecewaan besar bagi Marquez, sang pembalap asal Spanyol ini tidak kehilangan motivasi untuk terus berjuang. Dengan mental baja yang telah terbukti di berbagai kejuaraan sebelumnya, Marquez yakin bahwa masih ada peluang besar untuk meraih hasil baik di sisa musim 2024. Marquez menegaskan bahwa ia dan tim Gresini Racing akan melakukan segala cara untuk bangkit di balapan-balapan selanjutnya. Ia bertekad untuk kembali memberikan performa terbaik dan meraih podium di sirkuit yang tersisa. Semangat ini juga disambut oleh para penggemar, yang berharap dapat melihat Marquez kembali bersaing di posisi teratas. Kami masih punya beberapa balapan lagi. Saya dan tim akan terus bekerja keras, dan saya yakin kami bisa mencapai hasil yang lebih baik. Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar. Saya tidak akan menyerah, pungkas Marquez penuh optimisme. MotoGP Malaysia di Sepang, memberikan pengingat yang nyata akan ketatnya persaingan di dunia balap motor. Tidak ada yang pasti, bahkan bagi pembalap sekelas Marc Marquez yang sudah berulang kali menunjukkan kehebatannya. Insiden ini mengajarkan bahwa konsistensi dan ketahanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam setiap balapan. Dengan segala dukungan dari tim, penggemar, serta tekad yang kuat, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya di MotoGP. Harapan besar ada pada dirinya untuk kembali menunjukkan performa gemilang dan meraih posisi teratas di setiap balapan, menjadikan MotoGP sebagai musim yang penuh harapan dan perjuangan. Marc Marquez kembali menjadi sorotan setelah berhasil menyaingi kecepatan Desmosedici GP24 di MotoGP Malaysia, sirkuit Sepang. Aksi ini bahkan menimbulkan kecurigaan dari bos Prima Pramac Racing, Gino Borsoy, yang merasa heran melihat Marquez mampu mengimbangi kecepatan motor yang lebih baru, Desmosedici GP24, meski dirinya hanya menggunakan Desmosedici GP23, motor edisi tahun sebelumnya. Dalam balapan tersebut, Marquez memulai start dari posisi 5, sementara posisi pertama dan kedua ditempati oleh Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Begitu lampu start padam, persaingan ketat antara Bagnaia dan Martin langsung dimulai. Kedua pembalap ini bertarung sengit demi memperebutkan posisi terdepan sejak awal balapan, hingga saling menyalip dalam 3 laps pertama tanpa memberi satu sama lain banyak ruang. Persaingan yang sangat intens antara Bagnaia dan Martin bahkan membuat Bagnaia mencatatkan waktu tercepat dalam 3 laps berturut-turut, menunjukkan bahwa keduanya berada dalam kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah persaingan ketat itu, Marc Marquez yang berada di posisi ketiga sejak awal balapan berhasil mengikuti ritme mereka, dan menempel ketat di belakang dua pembalap tersebut. Ia nyaris ikut bersaing dalam perebutan posisi pertama, bahkan dengan motornya yang lebih tua dari GP24 yang dipakai Bagnaia dan Martin. Hal ini mengundang rasa kagum sekaligus curiga dari Gino Borsoy, yang tidak menyangka Marquez dapat mempertahankan kecepatan dan mengikuti dua pembalap di depannya. Menurutnya, dari segi spesifikasi, Desmosedici GP24 memiliki banyak keunggulan dibandingkan GP23. Memang, Marc adalah pembalap yang hebat, tetapi pembalap kami sedang memacu dalam kecepatan maksimal untuk berebut posisi pertama dengan Bagnaia. Namun, Marc tetap berada di belakang mereka, nyaris ikut dalam pertarungan itu, ujar Gino Borsoy. Baginya, situasi ini cukup mencemaskan, terutama karena tim Prima Pramac sedang berfokus pada usaha meraih gelar juara musim ini. Kehadiran Marquez di belakang Martin dan Bagnaia, dengan kecepatan tinggi, membuatnya merasa terancam. Borsoy menjelaskan bahwa Marquez bukan sekadar lawan biasa, meskipun pesaing terdekat Martin untuk gelar juara adalah Bagnaia.
Namun, Marquez tetap menjadi ancaman bagi mereka karena kemampuannya yang konsisten mengimbangi kecepatan tinggi GP24, meskipun hanya mengendarai GP23. Ya, kami berfokus untuk meraih gelar juara musim ini. Meski pesaing terdekat kami adalah Bagnaia, kehadiran Marc tetap menjadi ancaman besar bagi kami, tutup Gino Borsoi. Balapan di Sepang pada akhirnya dimenangkan oleh Francesco Bagnaia, sementara Jorge Martin harus puas di posisi kedua. Namun, sayangnya, Marquez tidak dapat mempertahankan posisinya di podium. Di pertengahan balapan, tepatnya di tikungan ke-15, ia mengalami kecelakaan akibat kehilangan cengkeraman pada ban depan, yang membuatnya terjatuh. Setelah insiden itu, ia masih mencoba melanjutkan balapan dengan perjuangan keras, tetapi posisinya turun drastis. Marquez harus merelakan posisi ketiga kepada Enea Bastianini karena motornya mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut, sehingga kesulitan untuk mempertahankan performa. Akhirnya, Marquez harus puas finish di posisi ke-12. Hasil balapan ini menunjukkan bahwa, meski Marquez tidak berhasil naik podium, ia tetap menjadi ancaman nyata bagi pembalap lain, terutama bagi Martin, dan Bagnaia yang sedang berebut gelar juara dunia musim ini. Aksi Marquez di Sepang semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pembalap yang tetap berbahaya, meskipun tidak menggunakan motor dengan spesifikasi terbaru. Marc Marquez crash saat berada di posisi 3 MotoGP Malaysia. Berjuang kembali ke lintasan dan akhiri balapan di posisi 12, bos Ducati lakukan investigasi ulang dugaan sabotase. Perjuangan Marc Marquez di MotoGP Malaysia berakhir dengan dramatis namun penuh ketegangan. Pembalap andalan Gresini Racing ini harus menerima kenyataan pahit ketika berada di posisi ketiga pada balapan penuh tantangan tersebut. Marquez mengalami kecelakaan yang membuatnya terlempar dari podium, dan terjatuh ke gravel. Meski demikian, sang juara dunia 8 kali itu menunjukkan ketangguhannya dengan mencoba menegakkan kembali Desmosedici GP23 miliknya, dan melanjutkan balapan, meskipun pada akhirnya hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi 12. Insiden ini kembali memunculkan spekulasi terkait kemungkinan adanya masalah teknis yang mengganggu performa motor Desmosedici GP23 milik Marquez. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang merasa heran dengan kejadian ini, memutuskan untuk mengadakan investigasi ulang, bahkan mempertimbangkan kemungkinan adanya sabotase yang telah lama menjadi isu di pedok. MotoGP Malaysia di Sepang International Circuit, memang dikenal sebagai sirkuit yang menuntut ketahanan fisik, dan teknik yang tinggi. Dalam kondisi yang tidak menentu, Marquez mampu menunjukkan penampilan impresif di awal balapan dan berhasil menembus posisi 3 besar, memberikan tekanan pada dua pembalap terdepan. Balapan di MotoGP Malaysia kali ini juga berlangsung dengan intensitas tinggi, dengan Marquez menunjukkan gaya balap agresifnya, melibas setiap tikungan dengan penuh presisi. Namun, di tengah balapan yang penuh persaingan ketat tersebut, Marquez tiba-tiba kehilangan keseimbangan pada Desmosedici GP23-nya di tikungan ke-15. Ban depan motornya tampak kehilangan cengkeraman, menyebabkan low set yang membuat Marquez dan motornya ke area gravel. Insiden ini langsung menghentikan langkahnya menuju podium dan membuat seluruh tim Gresini Racing terkejut. Marquez, yang dikenal dengan tekad pantang menyerah, segera berusaha menegakkan kembali motornya. Meski terlihat kesulitan, ia berhasil kembali ke lintasan dengan kondisi motor yang tidak lagi prima. Namun, usahanya untuk kembali merangsek ke posisi depan terganjal oleh kerusakan yang membuat performa motor tidak maksimal, sehingga ia hanya bisa mengakhiri balapan di posisi ke-12. Keputusan untuk tetap bertarung menunjukkan mental juara dari seorang Marquez, yang meskipun berada dalam kondisi sulit, tetap berjuang untuk menyelesaikan balapan dan mengamankan beberapa poin penting. Dalam wawancara usai balapan, Marquez mengungkapkan perasaan campur aduknya tentang kejadian ini. Ini adalah balapan yang sulit. Saya merasa kecewa karena berada di posisi yang bagus, dan kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Namun, sebagai pembalap, tugas saya adalah melanjutkan balapan dan menyelesaikan tugas saya, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa insiden ini akan menjadi pelajaran bagi dirinya dan tim untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan setiap detail teknis motor. Setelah kejadian ini, Gigi Dall'Igna, bos Ducati, memutuskan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap insiden yang menimpa Marquez. Dall'Igna merasa heran mengapa Desmosedici GP23 yang biasanya handal dalam berbagai kondisi, tiba-tiba mengalami masalah yang mengakibatkan Marquez terjatuh.
Situasi ini semakin diperparah dengan rumor yang beredar mengenai dugaan sabotase yang sudah beberapa kali mencuat di pedok MotoGP. Dalinya mengungkapkan rasa prihatinnya atas insiden yang menimpa Marquez, dan mengatakan bahwa pihaknya akan mengumpulkan semua data dan informasi terkait kondisi teknis Desmosedici GP23 pada saat insiden terjadi. Kami akan meneliti setiap aspek teknis motor untuk memastikan bahwa tidak ada faktor eksternal yang mempengaruhi performa motor. Jika memang ada unsur sabotase, kami tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan tegas, itu tutur dalinya. Ducati, yang dikenal memiliki standar teknis tinggi dan pengawasan ketat terhadap performa motor mereka, merasa bahwa kejadian ini harus diteliti dengan seksama. Selain itu, beberapa tim teknis Gresini Racing juga mengungkapkan keheranan mereka atas masalah teknis yang menimpa Marquez, mengingat bahwa motor tersebut telah melalui berbagai pengecekan sebelum balapan dimulai. Bagi Marquez, musim 2024 bersama Gresini Racing merupakan kesempatan untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya. Setelah beberapa kali mencetak hasil gemilang, ia bertekad untuk konsisten di posisi depan dan memberikan hasil terbaik bagi timnya. Namun, insiden di Malaysia kali ini menjadi tantangan besar yang harus ia hadapi. Dengan posisi 12 yang diraih, Marquez kini harus berjuang lebih keras untuk tetap kompetitif di sisa musim ini. Tekad Marquez untuk bangkit juga diiringi oleh dukungan penuh dari tim Gresini Racing dan para penggemarnya. Meski gagal meraih podium di Malaysia, dedikasinya untuk melanjutkan balapan dan menyelesaikan setiap lap menunjukkan semangat juang yang tidak mudah patah. Hal ini membuat Marquez semakin dihormati sebagai salah satu pembalap paling berpengalaman dan berani di lintasan MotoGP. Insiden yang menimpa Marquez ini menjadi pelajaran berharga bagi Gresini Racing untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap kondisi teknis Desmosedici GP23. Dengan adanya investigasi ulang dari Ducati, diharapkan seluruh tim dapat memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa mendatang. Keamanan teknis menjadi fokus utama, terutama dalam persaingan ketat di kelas utama seperti MotoGP, di mana setiap detik sangat berarti. Setelah insiden ini, Marquez kini bersiap menghadapi balapan berikutnya dengan penuh tekad. Meskipun gagal meraih hasil yang memuaskan di Malaysia, ia berkomitmen untuk bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit-sirkuit selanjutnya. Dengan dukungan tim, serta investigasi yang dilakukan untuk memastikan kondisi teknis Desmosedici GP23, Marquez berharap dapat mengembalikan kepercayaan dirinya dan meraih hasil terbaik di sisa musim ini. Bagi para penggemar, perjuangan Marquez di MotoGP Malaysia menunjukkan betapa gigihnya sang pembalap dalam menghadapi setiap tantangan. Mereka berharap Marquez dapat segera bangkit dan kembali meramaikan persaingan papan atas MotoGP. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan penuh dari timnya, Marquez siap menghadapi tantangan berikutnya, bertekad untuk terus menjadi ancaman serius bagi para pembalap papan atas di setiap balapan. Marquez menutup dengan pernyataan singkat, "Saya tidak akan menyerah. Ini adalah bagian dari balapan, dan saya berjanji akan kembali lebih kuat." Terima kasih untuk semua dukungan dari penggemar dan tim. Kita akan kembali ke posisi terdepan. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.